Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung sebentar saya. Suaranya kecil sekali, saya pasang headset dulu. Tes, suara saya bisa terdengar Bapak Ibu? Terdengar? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat membawa berkah manfaat bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi murid-murid kita. Allah hadinya wa ala kuliyatis sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kemarin tugasnya sudah saya lihat untuk apa namanya? Mind map-nya itu secara umum sudah bagus, sudah saya nilai juga. Yang belum saya terima itu punyanya Pak Holil. Karena filenya itu bukan PDF, bukan JPG. Gitu, Pak. Nanti mungkin masalah ekstensi itu ya. Nanti bisa menyusul, nanti saya buka lagi untuk pengirimannya, Bapak bisa upload ulang. Sama punya siapa ya? Sama punya ada dua, Pak Holil sama Pak Samsul sudah ya? Sudah, Bu. Oh bukan, satunya siapa berarti? Pokoknya laki-laki. Bukan. Atau mungkin Pak Hasan mungkin ya. Nanti ini Pak Hasan belum bergabung. Jadi nanti bisa menyusul. Baik, Bapak Ibu, kemudian di pertemuan ini kemarin saya menyampaikan sebetulnya kita akan beralih ke topik yang lain, tapi ini mungkin agak melenceng dari rancangan pembelajaran yang saya buat gitu. Saya berniat untuk siang ini berdiskusi masih tentang penelitian eksperimen. Apakah diperkenankan kalau kita bahas penelitian eksperimen dulu, Bapak Ibu? Monggo. Baik, terima kasih. Saya akan buka materinya terkait penelitian eksperimen. Jadi ini adalah penelitian eksperimen ini, materi yang kemarin Bapak Ibu sudah buat mind map-nya, gitu ya. Mind map yang saya harapkan kemarin memang saya tidak memberitahukan ya Bapak Ibu, tapi yang saya harapkan itu sebetulnya kan teksnya berbahasa Inggris. Mind map-nya saya harapkan itu yang lebih baik berbahasa Indonesia. Dalam artian kenapa berbahasa Indonesia? Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu sudah betul-betul memahami apa yang Bapak Ibu baca gitu. Jadi tidak sekedar memindah apa yang ada di teks dalam buku itu ke dalam mind map, tapi betul-betul diartikan, dipahami semacam itu. Nah, kenapa saya ingin membahas tentang eksperimen? Karena ini adalah jenis penelitian di kuantitatif yang paling sederhana, begitu. Dan ini paling sering digunakan. Jadi katakanlah nanti materinya yang di RPP itu yang bab terakhir-terakhir itu nggak nutut, nggak apa-apa. Nanti bisa belajar sendiri. Tapi paling tidak selama kuliah di magister ini Bapak Ibu penelitian eksperimen harus sudah khatam gitu. Karena ini adalah semacam senjatanya guru-guru dalam melakukan evaluasi terhadap pembelajarannya di kelas. Jadi harus bisa penelitian eksperimen yang baik seperti apa gitu.
Nah, di buku itu dicantumkan ada 2, yaitu penelitian eksperimen begitu saja, dan kuasi eksperimen. Kira-kira kemarin setelah Bapak Ibu mempelajari secara mandiri, mungkin saya bisa dibantu apa perbedaan mendasar eksperimen dan kuasi eksperimen. Siapa bisa bantu? Perbedaan mendasarnya apa? Oke, Bu Farah. Ya, silakan Bu Iswatul. Oke. Kalau kemarin yang dari saya baca, kalau tidak salah, nggih, kalau penelitian kuantitatif desain eksperimental itu pemilihan objeknya dilakukan secara acak. Kalau yang kuasi eksperimental, pemilihannya itu antara kelompok kontrol sama kelompok eksperimen itu dipilih objek-objek atau subjek-subjek yang mendekati mirip-mirip gitu sifatnya. Kalau yang eksperimental acak. Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Yang eksperimental atau biasanya kalau di Indonesia itu disebut sebagai penelitian true eksperimental atau eksperimental murni, begitu. Itu memang syaratnya itu adalah acak tadi, random atau acak. Betul yang disampaikan oleh Bu Iswatul. Sementara yang kuasi itu mendekati kondisi sebenarnya. Nah, sekarang maknanya acak itu apa? Ini biasanya sering ditanyakan pada saat ujian, baik ujian di tingkat S1, skripsi maupun S2 sampai S3. Acak itu di sini maknanya apa? Setiap unsur berkesempatan sama untuk terpilih. Oke, terima kasih Pak Soleh. Itu ya. Jadi kalau ditanya acak, jangan lagi ada Bapak Ibu yang menjawab sembarang. Dipilih aja Bu, sembarang gitu. Sembarang itu gimana ya, sembarang yang mau dipilih mana, bukan, tapi setiap anggota, setiap unsur, kalau Pak Soleh tadi bilang itu punya kesempatan atau punya peluang yang sama untuk dipilih sebagai objek penelitian gitu. Jadi kata kuncinya adalah di acak itu peluang yang sama begitu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian itu harus ada di penelitian eksperimen yang murni tadi, yang true eksperimen. Apakah memungkinkan gitu ya? Apakah memungkinkan kita membuat suatu kelas di eksperimen itu kan ada kelas kontrol, ada kelas apa yang diberikan perlakuan, ada 2 kelas yang akan dibandingkan. Apa mungkin kita menggunakan 2 kelas itu secara acak, bisa enggak kira-kira? Kalau ini terlepas dari Bapak Ibu yang misalnya Pak Soleh, terlepas Pak Soleh bukan kepala sekolah ya misalnya. Ini mau penelitian di sekolah yang lain, bisa enggak bikin kelas itu acak? Kira-kira memungkinkan enggak? Misalnya ini, kita satu tim penelitian nih, kita mau melakukan penelitian di SMA 1 katakanlah, gitu. Nah, biasanya kalau melakukan penelitian seperti itu kita mengurus surat izin penelitian dulu, ya. Mengurus surat izin, kemudian suratnya sudah turun, kemudian yang diberikan oleh guru ada kelas, misalnya kelas 10 katakanlah. Kelas 10 itu ada 10A sampai E. Oh, kita butuh 2 kelas nih untuk eksperimen gitu ya. Boleh dikasih misalnya 10A dan 10B. Kita butuh 2 kelas dari 5 kelas itu. Nah, untuk menerapkan yang eksperimen true eksperimen tadi, apa yang akan kita lakukan berikutnya? Ya, Bu Farah. Ya, monggo Pak. Oke, itu kita lihat dulu pembentukan dari 2 kelas yang terpilih tadi. Apakah dalam pembentukan itu ada kriteria-kriteria tertentu atau
apa namanya, kita buat yang seperti Pak Soleh tadi, berkesempatan sama. Kalau dengan ketentuan tertentu, misalnya kita buat satu kelas itu mungkin anaknya yang pinter-pinter kita kumpulkan sendiri, nah itu kan berarti kan tidak berkesempatan sama. Jadi kita buat misalnya 2 kelas itu yang memang betul-betul setara begitu. Terima kasih, Bu. Bagaimana caranya, Pak, biar 2 kelas itu betul-betul setara? Secara teknis yang Bapak lakukan apa? Secara teknis ini biasanya itu secara akademis nilai rata-rata itu kita apa namanya, kita ranking. Nah, kalau misalnya ada 5 kelas tadi, kalau kita memang kita buat rata, nah misalnya kelas 7 ABCDE begitu ya. Nah, nilai yang tertinggi itu dari 7A, kemudian apa, ranking pertama ya, itu 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Nah, berikutnya 7E lagi, 7D, 7C, begitu terus sampai habis. Sehingga nanti masing-masing kelas itu ada secara rata-rata untuk nilai itu mirip-mirip begitu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi di list ya, di list, tapi listnya yang menurut penjelasan dari Pak Khalil tadi, listnya itu adalah berdasarkan nilai, gitu ya. Iya, Baru iya, nanti Bu. kita distribusikan ke kelas-kelasnya yang ada, sehingga diharapkan nanti kondisi kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya kondisinya itu kurang lebih sama semua gitu. Nggak ada satu kelas yang lebih pinter atau seperti apa lebih menonjol dari kelas lain, tidak ada. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Nah, itu hampir betul, Pak. Betul. Yang dilakukan memang di saat kita random itu yang kita harus punya itu adalah list daftar namanya. Namun di penelitian eksperimen daftar nama ini tidak boleh dibuat berdasarkan nilai. Jadi berdasarkan apa, Bu Farah? Ya itu nama aja. Prioritas. Enggak, nama aja. Diurut abjad gitu ya, Bu ya? Boleh Salah satu mau contoh. diurut abjad atau yang jelas tidak boleh ada nilai, tidak boleh ada apa. Itu nanti itu nanti ada langkahnya lagi. Jadi kalau mau penelitian eksperimen, true eksperimen, yang Bapak Ibu perlukan adalah daftar nama seluruh siswa kelas 7, seluruh siswa kelas 10 harus punya. Kemudian kalau daftar namanya sudah punya, Bapak Ibu baru bikin 2 kelas sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen yang isinya 2 kelas itu caranya acak itu macam-macam memilihnya, bisa dengan undian atau bisa dengan pola. Misalnya kalau daftar nama tadi udah diurutkan, kemudian yang urutan genap masuk kelas kontrol, urutan ganjil kelas eksperimen, seperti itu aja. Itu yang dilakukan. Jadi bukan kelas yang sudah ada, kelas 10A yang sudah ada. Kita harus bikin kelas baru. Ini yang seringkali tidak memungkinkan, kecuali mungkin Pak Soleh yang bisa, karena Pak Soleh kepala sekolahnya. Ini bikin kelas baru, ini saya mau penelitian, boleh. Tapi kalau kita bukan kepala sekolah, kadang-kala kalau misalnya penelitian di sekolahnya orang, gitu ya, kalau bikin kelas baru ini kan tentu sangat merepotkan, baik untuk gurunya, siswanya, waktunya, dan semuanya, sehingga penelitian eksperimen ini hampir tidak pernah berjalan, gitu. Karena biasanya penelitian itu berdasarkan kelas yang sudah ada, yang sudah terbentuk di sekolah itu. Gitu. Biasanya kelas A jadikan kelas eksperimen, kelas B jadikan kelas kontrol, begitu saja. Tapi tidak membuat kelas baru, itu yang tidak boleh. Sehingga di penelitian eksperimen ini ada yang namanya jenisnya lain lagi, yaitu kuasi eksperimen. Kuasi itu semu. Berarti penelitian eksperimen semu. Untuk apa penelitian eksperimen semu? Untuk mengakomodasi kondisi lapangan yang seperti itu tadi. Karena tidak semua peneliti mempunyai kuasa untuk membuat kelas baru yang benar-benar random. Gitu ya. Jadi yang di random bukan kelasnya ya. Ada waktu itu mahasiswa waktu ujian skripsi
ngotot kalau dia penelitiannya eksperimen. Saya tanya kelasnya, kelas kontrol dan kelas eksperimen gimana itu menentukan siswanya? Berdasarkan masukan dari guru kelas. Boleh ngambil 2, terserah bebas yang mana itu kelasnya. Satu dijadikan kelas eksperimen, satu dijadikan kelas kontrol. Terus apa yang Anda lakukan untuk randomnya itu diundi? Bagaimana undiannya? Undiannya itu cuma A, B, C, D, E. Jadi ini ya saya undi kelas eksperimen. Oh, keambil misalnya B, berarti B jadi kelas eksperimen. Kemudian begitu juga dengan kelas kontrol. Terambil kertas misalnya C, berarti kelas C jadi kelas kontrol. Bukan kelasnya yang diundi, tapi nama-nama siswanya. Sehingga kita harus membentuk kelas baru di sana. Gitu ya. Itu yang mungkin yang perlu penekanan di sana. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham, oh eksperimen itu berarti butuh kelas baru yang benar-benar random, dan random maknanya adalah setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai anggota kelas eksperimen maupun kelas kontrol gitu, tanpa memperhatikan apakah siswa itu prestasinya oke atau tidak, seperti apa itu tidak diperhatikan. Semua harus punya kesempatan yang sama. Nah, kemudian karena penelitian itu dasarnya random, maka penelitian ini bisa dibilang penelitian yang kuat, Bapak Ibu. Kuat dalam artian hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara ya kuat gitu. Kalau kuasi itu masih di bawahnya yang true eksperimen tadi. Kemudian metode eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Gitu. Apa sih manipulasi itu? Berarti mengubah sifat-sifat nilai-nilai dari variabel bebasnya. Nah, ini kalau baca seperti ini memang agak gimana gitu, tapi nanti kalau kita praktekkan mungkin jauh lebih dapat dipahami. Jadi ada beberapa variabel juga di eksperimen yang sering kita bahas itu biasanya variabel bebas dan variabel terikat. Tapi ingat, ada juga variabel moderator, ada variabel kontrol. Gitu. Kalau variabel bebas ya berarti dia bebas ya, bebas nilainya. Variabel bebas ini nilainya merupakan perlakuan atau treatment yang diberikan kepada kelompok kontrol. Kalau terikat berarti nilainya tergantung dari variabel bebas, itu karena dia sebagai akibatnya. Kemudian ada yang baru itu adalah variabel moderator. Nah, variabel moderator itu adalah variabel-variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tuh. Kemudian variabel kontrol adalah variabel yang tidak diberi perlakuan atau eksperimen, namun selalu diikutsertakan dalam proses penelitian. Tuh ya. Jadi ada 4 sebetulnya, walaupun yang sering paling populer itu adalah variabel bebas dan variabel terikatnya. Kemudian ada karakteristik dari penelitian eksperimen yang saya rangkum dari buku itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa membaca ulang PDF ini di e-learning-nya, bisa dibuka. Nah, kemudian yang penting sekarang adalah karena ini judul kuliahnya statistika terapkan, saya akan lebih banyak ya udah ayolah kita terapkan saja gitu ya. Dicoba gitu. Nah, untuk mencobanya kita harus tahu jenis-jenisnya eksperimen gitu ya. Jenisnya itu cuma 2 ini kalau eksperimen. Ada between group design dan within group or individual design. Yang between group design inilah yang akan kita bahas secara lebih mendalam. Di sana ada 4 sebetulnya macamnya, ada true eksperimen, ada quasi eksperimen, ada factorial design, ada Solomon for group design. Kita bahas yang true dan quasi saja yang paling sering digunakan dalam dunia pendidikan. Ya.
Nah, ini yang true. Eksperimental murni. Ini ada di buku itu ya. Jadi kelasnya ada 2, kelas eksperimen, kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan treatment khusus. Kelas kontrol tidak diberikan treatment apa-apa. Nanti yang akan kita bandingkan itu hanya post-testnya. Kemudian kalau pretest, post-test only control group design, kita kasih pretest dulu, kelas eksperimen, kelas kontrol dikasih pretest, kemudian eksperimen diberikan treatment, kemudian kita tes lagi menggunakan post-test. Jadi ambil datanya di sini 2 kali, pretest, kasih perlakuan, post-test. Tapi kalau mau lebih simpel treatment, langsung post-test. Yang diuji post-testnya aja. Gitu ya. Yang kuasi eksperimen seperti apa? Sama. Kuasi eksperimen, true eksperimen, desainnya sama. Ada 2 ini. Bapak Ibu bisa memilih mau yang pakai post-test saja atau pre-test dan post-test. Gitu. Tidak perlu khawatir untuk yang desain yang pertama, walaupun tidak ada pretestnya, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena nanti akan ada yang namanya uji asumsi klasik yang menjamin bahwa 2 kelas ini, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, itu mereka adalah berdistribusi normal, mereka homogen, itu nanti ada uji statistiknya. Gitu. Jadi bukan berarti kalau post-test saja ini hasilnya kurang valid, begitu enggak juga gitu. Ini pretest dan post-test jauh lebih baik, enggak juga. Jadi memang ada 2 desain ini Bapak Ibu bisa memilih dan ini posisinya setara. Tidak ada yang satu desain jauh lebih baik daripada desain lain, itu tidak ada. Kemudian di sini ada catatan saya terkait kuasi eksperimen. Desain ini mempunyai variabel kontrol, tetapi tidak digunakan sepenuhnya untuk mengontrol variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen, gitu ya. Misalnya dalam melakukan penelitian eksperimen di sekolah, itu karena kita konteksnya pendidikan di sekolah atau di kampus, seorang peneliti tidak dapat mengontrol pengaruh kondisi kesehatan siswa, gitu. Kondisi psikologisnya siswa, kondisi lingkungan rumah siswa, atau misalnya apakah siswanya ikut pembelajaran tambahan di bimbingan belajar tertentu. Itu tidak kita kontrol. Itu kan juga variabel. Maka kuasi eksperimen ini yang biasanya diterapkan dalam penelitian di pendidikan. Ya. Karena apa di pendidikan itu pakai kuasi eksperimen, yaitu hasil belajar gitu. Misalnya pengaruh penggunaan media tertentu terhadap hasil belajar. Kemudian ada variabel di situ kan berarti hasil belajar variabel apa? Pengaruh penggunaan media tertentu terhadap hasil belajar. Hasil belajar ini menjadi variabel apa Bapak Ibu? Variabel terikat. Terikat. Oke, variabel terikat. Kenapa terikat? Karena dia nilainya itu tergantung dari variabel yang lain. Nah, kita sebetulnya hanya ingin meneliti pengaruh penggunaan medianya aja, gitu ya, pakai media atau tidak. Terus hasil belajarnya seperti apa? Sebelum kita melakukan penelitian, kita akan membuat asumsi. Asumsinya adalah kalau menggunakan media tertentu, siswa itu asumsinya hasil belajarnya lebih tinggi atau lebih baik atau tidak. Kalau ada media spesifik semacam itu. Asumsi kalau ada media motivasi lebih tinggi. Berarti hasilnya lebih tinggi gitu kan ya. Harusnya itu cerita indah penelitian kita seperti itu. Kemudian kita ambil data nih, Bapak Ibu ambil data. Ternyata memang betul penggunaan media pada kelas eksperimen itu mampu meningkatkan hasil belajar jika dibandingkan di kelas kontrol yang tidak menggunakan media. Padahal meningkatnya hasil belajar di kelas eksperimen itu ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh
penggunaan media saja. Kebetulan mereka yang ada di kelas itu, misalnya mereka ikut bimbingan belajar di tempat lain. Kemudian pada saat mereka dikasih post-test, mereka jamnya lagi pagi hari, jadi hasilnya lebih bagus. Dan banyak variabel yang tidak bisa kita perhitungkan, Bapak Ibu. Jadi di penelitian sosial memang seperti itu, karena yang diteliti itu manusia. Jadi sebetulnya perilaku manusia ini kan banyak faktor nih, nggak bisa kita hanya si A menjadi seperti ini karena bla bla bla, faktor tunggal itu nggak bisa. Pasti banyak faktor yang baik yang ada di permukaan, yang kelihatan maupun yang tidak. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan itu relatif sangat mustahil saya bilang ada penelitian eksperimen gitu. Penelitiannya apa kalau di pendidikan? Kuasi eksperimen itu tadi. Ya, karena yang kita teliti adalah perilaku manusia atau perilakunya siswa, proses berpikirnya siswa, di mana itu merupakan hasil dari banyak faktor, tidak faktor tunggal saja. Kecuali di penelitian eksakta, itu eksperimen mungkin dilakukan. Nah, kemudian langkah-langkah penelitiannya seperti apa? Ini ada 9 langkah ini, mulai dari menentukan dulu masalahnya, menentukan rancangan solusinya. Jadi penelitian itu berangkat dari apa ini? Di sini kelihatan, berangkat dari masalah. Jadi jangan sampai ada lagi nanti kalau bikin artikel, nulis tesis, Bapak Ibu bilang penelitian ini peneliti ingin mendalami topik ini dan seterusnya. Jadi penelitian itu bukan karena keinginan, tapi karena ada masalah dan kita melakukan penelitian untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kata-kata ingin biasanya itu ada di bagian awal, bagian pendahuluan, bagian akhir pendahuluan itu sangat itu kesalahan fatal itu kalau ada kata-kata peneliti ingin mendalami ini karena berdasarkan uraian di atas peneliti ingin dan seterusnya. Jadi berangkatnya dari masalah. Ini berlaku untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif sama. Semuanya berangkat dari masalah. Masalahnya apa sih gitu ya. Kemudian menentukan rancangan solusi untuk masalah. Semacam film kita bikin skenarionya dulu. Kira-kira masalahnya seperti ini, solusi yang ditawarkan yang cocok yang seperti apa gitu. Itu harus ada gambarannya di awal. Itu jangan sampai perlakuan atau treatment yang kita berikan pada kelompok kelas eksperimen itu malah tidak menyelesaikan masalah, tapi malah justru nambah masalah, gitu ya. Ini juga berlaku untuk penelitian yang kualitatif. Kemudian yang ketiga, menentukan populasi dan sampel. Populasinya siapa, sampel yang dipakai penelitian siapa. Populasi siswa kelas 7 SMP Negeri 1, katakanlah seperti itu. Sampelnya berarti mereka yang sudah terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Gitu ya. Nah, ini yang tidak ada di kualitatif. Di kualitatif itu tidak menggunakan populasi. Tidak ada populasi, tidak ada sampel. Jadi teknik samplingnya kalau di kualitatif apa? Purposif karena kita memilih siswa dijadikan sebagai sampel penelitian karena kita punya kriteria atau tujuan tertentu gitu. Seperti itu. Kemudian yang keempat menentukan hipotesis. Hipotesis ada hipotesis awal, hipotesis akhir. Hipotesis awal misalnya tidak ada hubungan penggunaan media tertentu dengan hasil belajar. Kemudian hipotesis alternatifnya ada hubungan penggunaan media terhadap hasil belajar, semacam itu. Kemudian setelah menentukan hipotesis,
Langkah kelima ada mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Nah, ini yang berbeda dengan kualitatif. Kalau di kualitatif itu cenderung udah habis kita punya subjeknya, punya siswanya yang mau diteliti, ya udah kita wawancarai, kita ambil data, diamati, disuruh ngerjakan soal, kita catat, dan seterusnya. Tapi kalau di kuantitatif itu instrumennya jauh lebih banyak, gitu. Dan semuanya harus dianalisis, gitu ya. Kalau di kualitatif instrumennya perlu divalidasi, tapi biasanya hanya validasi secara konten. Dalam artian itu instrumen Bapak Ibu berikan pada pihak yang sekiranya lebih paham begitu, bisa dari dosen atau dari guru yang lebih senior atau rekan kerja yang lebih senior, kemudian minta mereka untuk mengomentari. Itu sudah cukup dan diperbaiki sesuai saran dari para ahli yang Bapak Ibu tunjuk. Itu sudah cukup di kualitatif. Tapi kalau di kuantitatif, instrumennya harus dilakukan uji coba. Dan di sini ada analisis datanya nanti. Macam itu. Salah satunya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Ini terhadap instrumennya. Kita harus pastikan apakah instrumen itu betul-betul layak digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Gitu. Apakah sudah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dan banyak lagi yang perlu kita validasi sebelum akhirnya di langkah 8 baru kita melaksanakan penelitian. Langkah ke-9 kita menginterpretasi, dianalisis, diinterpretasi, dan akhirnya membuat kesimpulan. Gitu. Jadi langkah penelitiannya lebih banyak. Kalau di penelitian ini mau diangkat dalam artikel, artikelnya minimal Sinta, maka cerita mulai nomor 1 sampai 9 ini harus ada. Yang di bagian pendahuluan itu nomor berapa? Pendahuluannya apa namanya? Pendahuluannya artikel. Nomor berapa yang ada di pendahuluan? Nomor 1 pastinya ya. Nomor 2 ini di mana? Nomor 2 ini letaknya pendahuluan juga. Oke. Nomor 3. Sama. Mungkin sampai nomor 4 di pendahuluan. Oke. 1 sampai 4 ceritakan semua itu di pendahuluan. Kemudian nomor 5. 5 di mana? Metode. Metode. Sampai berapa metode ini? Nomor 7. Sampai 7. Oke. 5 sampai 7 ceritakan di metode. Bagaimana itu divalidasi, hasilnya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa, 5 dan 7 itu tempatnya di metode. Dan baru hasil dan pembahasan itu isinya adalah nomor 8 dan 9. Gitu. Jadi metode itu ya lumayan kalau di penelitian kuantitatif, isinya banyak. Nah, kemudian ini hitungannya di mana? Hitungannya itu sebetulnya mulai ada di ke-6 ini. Di sini. SPSS sudah kita pakai mulai langkah 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yang 6 sekarang. Yang ke-6 ini adalah ini. Instrumen di kuantitatif itu ada 2 macam, yaitu instrumen yang dikotomi. Dikotomi itu maksudnya apa? Itu jawabannya itu hanya 2, gitu. Ya tidak. Ya tidak. Jadi kalau pilihan jawabannya cuma 2, maka itu termasuk instrumen dikotomi. Untuk tahu validitas reliabilitasnya instrumen itu, yang menjamin instrumen itu layak untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian, lakukanlah uji validitas, uji reliabilitas, macam itu. Uji validitas, nah itu ada rumusnya, kemudian jadi instrumennya disusun dulu Bapak Ibu. Item-item pertanyaannya disusun, jawabannya responnya ya tidak.
Kemudian instrumen ini diberikan pada siswa yang misalnya kalau penelitiannya kelas 7, ya instrumennya dikasihkan ke kelas 7. Tapi siswa ini nanti tidak boleh digunakan sebagai sampel penelitian. Ini adalah siswa yang digunakan untuk uji coba instrumen, gitu. Minta beberapa siswa mengerjakan, hasilnya kita analisis menggunakan rumus yang ada, Guilford ini. Nah, kemudian, itu ada caranya, nanti ada interpretasinya, nilainya harus mana yang lebih besar, kesimpulannya nanti bisa sampai dia valid atau tidak. Kalau nggak valid bagaimana? Katakanlah uji validitas butir soalnya ternyata butirnya nggak valid, apa yang harus dilakukan? Ganti, gitu. Diganti, diuji coba lagi ke siswa yang berbeda lagi, kemudian dianalisis lagi sampai akhirnya ketemu butir-butir pertanyaan yang valid. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini baru uji validitas, gitu ya. Nanti reliabilitas begitu juga. Habis dapat respon, kemudian dianalisis. Nah, ada kolom di situ. Ini baru bisa digunakan kalau hasilnya tinggi. Ya, tinggi atau sangat tinggi. Kalau sedang, rendah, dan sangat rendah ini nggak boleh. Jadi hasilnya yang boleh hanya tinggi dan sangat tinggi. Kalau tidak memenuhi kriteria uji reliabilitas, ya bikin ulang. Sehingga Bapak Ibu bisa membayangkan di penelitian kuantitatif, khususnya penelitian eksperimen, itu butuh apa Bapak Ibu? Butuh waktu yang banyak, butuh siswa yang banyak, melibatkan banyak orang, yang tentunya siswa itu bagaimana caranya kita mengkondisikan siswa gitu ya. Kalau saya dulu waktu S1, saya penelitian eksperimen itu di suatu sekolah begitu ya. Saya dibantu oleh saudara saya yang jadi guru di sana. Nah, siswanya itu tentunya karena anak SMP itu nggak mungkin kita minta untuk mengerjakan instrumen berkali-kali tanpa ada apa-apa gitu kan ya. Paling enggak keluar tuh wafer satu-satu, kadang kasih setip satu-satu, kasih penggaris satu-satu. Nah, semacam itu. Jadinya penelitian eksperimen ini adalah penelitian yang dikatakan langkah-langkahnya itu sudah jelas sebetulnya, langkah-langkahnya itu sudah tergambar secara jelas, namun di sana kita perlu waktu yang lebih panjang. Ya. Satu, waktu, dua, dana. Jadi kalau masih semester 2 mau bikin penelitian untuk tesisnya kuantitatif masih oke. Tapi nanti kalau udah mepet, Pak Fandi suaranya bocor deh kayaknya. Nah, oke. Nah, terima kasih. Jadi kalau masih semester 1 masih oke, semester 2 oke kuantitatif, tapi nanti kalau Bapak Ibu kepepet banget di semester akhir gitu ya, kok kayaknya ini belum selesai, Bapak Ibu bisa diskusi dengan pembimbingnya nanti kalau sudah dapat pembimbing bagaimana kalau yang kualitatif. Gitu. Pertimbangannya yaitu tadi, karena butuh waktu yang lumayan panjang. Kemudian ada uji tingkat kesukaran. Itu juga ada. Apakah nanti jangan-jangan soalnya kalau di kualitatif kemarin soalnya kan hanya perlu dicek secara konten oleh ahli. Oke, saya bilang, oke udah pakai aja soal ini. Tapi ini kalau di kuantitatif ada yang namanya soalnya itu harus diuji tingkat kesukaran. Jangan-jangan soal itu terlalu sulit untuk siswanya Bapak Ibu yang mau diteliti itu. Nah, ini untuk uji tingkat kesukaran hasilnya minimal sedang atau sukar. Kalau mudah tidak boleh digunakan sebagai instrumen. Ada juga uji daya pembeda. Uji daya pembeda itu apa? Uji daya pembeda itu apakah instrumen yang Bapak Ibu gunakan betul-betul bisa membedakan siswa yang misalnya siswa yang hasil belajarnya siswa yang motivasi belajarnya tinggi sama motivasi belajarnya rendah. Jangan-jangan pertanyaan yang Bapak Ibu buat itu direspon sama,
baik oleh siswa yang motivasinya tinggi dengan siswa yang motivasinya rendah. Untuk mencegah hal itu, maka ada uji daya pembeda. Apa iya sih? Gitu. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Ada timbangan gitu ya. Kalau yang naik timbangan saya gitu, sama di sini yang paling kurus siapa ya? Siapa? Saya. Oh iya. Oke. Pak Soleh yang naik timbangan sama saya harusnya keluar angkanya itu jauh beda gitu loh ya. Harusnya keluar angkanya jauh beda. Itu tandanya apa? Timbangannya itu punya daya pembeda yang bagus. Gitu. Tapi kalau yang naik timbangan saya, kemudian berikutnya saya turun, Pak Soleh naik, angkanya tetap sama, maka timbangannya tidak memiliki daya pembeda, alias timbangannya rusak. Instrumen itu rusak, tidak bisa digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data penelitian. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, daya pembeda ini harus nilainya 0,4 atau lebih dari itu. Itu ya. Nah, selain yang dikotomi, ada juga instrumen yang politomi, gitu ya. Instrumen politomi ada uji validitasnya, ada uji reliabilitasnya, gitu. Uji validitasnya ini menggunakan korelasi product moment. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ini nanti ada langkah-langkah SPSS-nya. Gitu. Jadi sebetulnya tidak ada hitungan manual, semua dihitung menggunakan SPSS untuk uji-uji ini. Kemudian kalau sudah selesai uji coba instrumen, tadi langkah berikutnya apa? Baru kita melakukan penelitiannya, gitu. Baru bisa melakukan penelitiannya. Kalau instrumennya sudah dinyatakan valid dan reliable, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa uji asumsi klasik atau uji prasyarat sebelum kita melaksanakan penelitiannya, gitu. Ada uji homogenitas, normalitas, begitu. Nah, itu juga kita bisa lakukan melalui SPSS. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah kemarin sudah berhasil untuk install SPSS-nya, Bapak Ibu? Saya belum. Oke. Tapi sudah di-upload ya di Google Drive, ada ya? Kemarin? Ada, Bu. Oh, ada. Oke. Nanti bisa dicoba dulu. Sebetulnya ini masih pendahuluan gitu. Jadi begini Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu berproses ya. Kalau minggu ini, kalau di semester ini, statistika terapan tiap minggu pasti akan banyak tugas, ada tugasnya begitu. Tidak seperti yang lalu karena memang prakteknya banyak begitu. Harusnya kalau luring Bapak Ibu perlu ke lab deh ini, gitu. Sehingga memang lebih banyak praktek daripada teorinya. Nanti Bapak Ibu bisa download SPSS-nya, begitu, kemudian diinstal. Nah, untuk yang pemanasan kita coba uji normalitas dulu, gitu. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu bisa nggak sekarang buka SPSS begitu sambil Zoom-nya tetap dibuka, itu bisa nggak kira-kira? Nah, kalau bisa, nanti Bapak Ibu bisa mencoba menginput data yang ada ini ya. 75, 80, 85, dan seterusnya. Ada 22 data. Kemudian ini sudah saya tandai yang harus diklik apa, mulai dari analyze, descriptive statistic, explore. Ya. Ini adalah untuk menguji normalitasnya, apakah datanya normal atau enggak, sebelum kita masuk ke uji utamanya. Kemudian masukkan dependent list-nya ini Y, ini tinggal diklik begitu aja masuk ke sini, pindah ke kolom ini. Awalnya ada di kolom sebelah ini, kemudian ini diklik both. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian klik plot. Plot yang ada di sini. Nanti keluarnya semacam ini. Nah, ini yang dicentang normality plot with test, stem and leaf, factor levels together.
Continue, kalau sudah continue nanti balik lagi ke sini, gitu ya. Kemudian di OK. Hasilnya nanti keluar semacam ini tabelnya, Bapak Ibu, di SPSS. Nah, cara bacanya adalah Bapak Ibu tinggal lihat di kolom SIG atau signifikan. Ini ada kolom DF juga. DF itu adalah degree of freedom alias derajat bebasnya. Itu ya. Nanti yang Bapak Ibu lihat di SIG-nya aja. Jika bilangan yang ada di kolom SIG ini lebih dari 0,05, artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika bilangan signifikan ini kurang dari 0,05, artinya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke. Untuk pertemuan kedua ini, kita pemanasan satu uji, ini aja Bapak Ibu, lakukan di SPSS-nya. Bapak Ibu bisa rekam nanti. Boleh pakai Zoom. Zoom itu ada rekam layar, itu diaktifkan, boleh. Atau Bapak Ibu bisa juga pakai HP gitu yang manual, kemudian layarnya ini direkam prosesnya. Gitu. Itu yang perlu kita lakukan sebagai pemanasan untuk SPSS-nya di minggu kedua ini. Kedepannya nanti tiap kali ada analisis baru, Bapak Ibu bisa langsung praktek bagaimana itu melakukan analisis itu dengan SPSS. Saya kasih datanya, Bapak Ibu langsung input sendiri, langsung klik-klik sendiri, kemudian langsung interpretasi sendiri dalam bentuk laporan begitu. Nanti dilaporkan seperti apa. Untuk yang tahap awal, karena masih ada beberapa juga yang belum install, bisa dalam minggu ini dituntaskan installnya dan dicoba untuk melakukan uji normalitas dari data yang ada ini dan direkam. Dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Saya, Bu. Monggo. Bu, itu yang lebih dari 0,05 sama kurang dari 0,05 itu kenapa 0,05, Bu? Apakah ada ketentuannya apa gimana? Itu ketentuannya memang 0,05. Dari mana 0,05 itu sumbernya itu dari tingkat kepercayaan, derajat kepercayaannya. Kita menggunakan derajat kepercayaan 95%, yang berarti untuk interpretasinya kita menggunakan 5%, yang didesimalkan itu 0,05. Kenapa pakai 95%? Karena penelitiannya adalah penelitian apa? Sosial, ya, pendidikan. Ya itu tadi yang saya bilang. Kalau kita ngamati siswa itu sebetulnya siswa pinter, itu tidak hanya semata-mata dia belajar, enggak. Tapi pasti ya memang dia belajar, mungkin di rumah dia punya orang tua yang support pendidikannya, kemudian dia punya fasilitas bla bla bla, terus memang minatnya di topik itu. Banyak sekali variabel yang menyertai itu banyak. Beda dengan eksakta gitu. Eksakta penelitiannya jangan pakai 0,05, jangan pakai 95. Kenapa bahaya? Ngeracik obat gitu ya. Itu beda dikit gitu aja bahaya itu. Nanti obat jantung terlalu pekat gitu obatnya bisa berakibat ke jantung, ke ginjal dan sebagainya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Tapi ini sebagian kecil ya Bapak Ibu, nanti akan banyak uji-uji lain yang perlu Bapak Ibu lakukan gitu. Tahap awal satu uji mungkin besok bisa 3, 4 gitu di pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Bu Farah. Iya Bu. Ya silakan. Saya mau menanyakan itu mengenai penelitian eksperimen. Sekarang ini kan di sekolah kita mengadakan pembelajaran secara hybrid learning gitu loh Bu. Jadi separuh di sekolah, separuh di
rumah. Nah, yang di rumah itu kita pembelajarannya menggunakan handphone gitu live langsung. Terus yang siswa selebihnya yang 50%-nya itu siswanya di sekolah. Jadi kenyataannya seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah di situ kan ada pembuatan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di situ kalau dilihat dari penjelasannya Ibu tadi, kalau kelas kontrol itu kan harus paling tidak kita mengurutkan dulu nomor genap, terus masuk di kelas kontrol, terus nomor ganjil masuk di kelas eksperimen. Bisa nggak misalkan pada waktu penelitian itu kita pakai kelas yang tatap muka itu saya pakai kelas kontrol, terus yang berada di rumah itu dengan mempergunakan live itu saya pakai dengan kelas eksperimen, seperti itu Ibu. Kira-kira bisa nggak ya Bu? Seperti itu. Ini Ibu mau eksperimen yang kuasi kan tentunya. Nah, yang semacam itu mungkin nggak dilakukan. Enggak. Yang di kelas kelas kontrolnya, yang di rumah, yang kelas eksperimen, ini yang di sekolah dan seterusnya. Nah, kalau ditanya mungkin enggak, ya bisa aja Bu, bisa aja Ibu buat semacam itu. Itu sama dengan yang tadi ada kita mau penelitian ke sekolahnya siapa gitu, nah sama gurunya kita dikasih kelas A sama B, kita bebas menentukan mana yang kelas eksperimen kontrol, ya bisa aja karena itu ada pertimbangannya yaitu ya kondisinya gitu ya, tapi kalau untuk eksperimen yang true eksperimen itu nggak bisa seperti itu, harus acak tadi yang kata Pak Soleh, setiap siswa entah dia termasuk di rumah atau di sekolah dia tetap harus punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai anggota di kelas eksperimen ataupun di kelas kontrol. Tapi kalau kuasi yang semacam itu masih bisa diakomodasi. Asalkan nanti ininya Bu yang jalan, ada uji asumsi klasiknya harus jalan. 2 kelas itu harus terbukti homogen, datanya berdistribusi normal. Kalau semua eksperimen semua bisa. Kalau yang true eksperimen itu yang nggak bisa. Gitu. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak? Bu, saya mau bertanya. Mungkin enggak Bu, kalau misalkan nilai SIG-nya itu 0,05 pas? Enggak mungkin, sayang. Enggak mungkin. Terima kasih. Ya, nilainya itu enggak mungkin, ya enggak mungkin memang. Karena kalau 0,05 pas itu pasti kurvanya itu, kamu tahu kurva itu yang distribusi normalnya itu betul-betul mulus, smooth banget itu baru. Sedangkan data yang kita punya itu nggak mungkin semulus itu. Semua data yang ada di muka bumi ya, nggak hanya data hasil nilai belajar itu nggak mungkin mulus, tapi mendekati kurva normal. Biasanya bagian awal kayak yang nilainya tinggi-tinggi itu kan biasanya cuma dikit ya Bapak Ibu. Nilainya tinggi, terus rata-rata sebagian besar itu nilainya tengah-tengah, terus nilainya rendah dikit. Tapi kalau betul-betul simetris, indah, cantik, itu enggak ada data yang seperti itu di muka bumi. Ada nilai signifikan 0,05. Karena yang ada ya kurva normal aja, mendekati kurva normal gitu. Kadang agak menceng ke kiri, menceng ke kanan, gitu aja. Itu ya. Yang lainnya, silakan. Bu, saya Bu. Bu, apakah ada kemungkinan kalau misalnya dari treatment tersebut itu ternyata tidak ada perbedaan gitu loh Bu. Setelah dikasih treatment ternyata tidak ada perbedaan antara pretest sama post-testnya. Terus berarti treatmentnya gagal. Terus gimana Bu? Nggak ada perbedaan. Ini mungkin nggak? Ya mungkin aja gitu. Makanya kayak apa sih di penelitian kuantitatif itu kan sebetulnya hasil yang kita harapkan itu sudah didesain dari awal.
saya melakukan penelitian ini, harapan saya nanti hasilnya begini. Nah, di lapangan ada kalanya apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, mungkin nggak mungkin banget. Apa yang harus dilakukan kalau Anda menyimpulkan treatmentnya gagal, itu terlalu terburu-buru. Yang perlu dilakukan adalah balik lagi ke langkah-langkah yang ada 9 tadi. Itu ya, balik lagi. Kita lihat dulu populasi dan sampelnya. Gitu. Kita lakukan uji homogenitas, uji normalitas, gitu. Begini, bisa jadi waktu kita uji itu memang sudah homogen, bisa jadi sudah normal, gitu. Namun ternyata kita cross check lagi, ternyata siswanya itu kemarin waktu menjawab itu mereka tidak maksudnya asal-asalan, tidak menunjukkan dirinya yang sebenarnya gitu. Jadi harus diulang lagi ujinya dari awal dengan subjek yang berbeda. Kemudian dipastikan lagi, penting juga untuk bukan karena kita mentang-mentang guru ya langsung ayo kerjakan ini kerjakan itu, saya mau ambil data gitu, tapi betul-betul harus sebelum mereka ngerjakan harus kita wawancara, bersedia nggak, ini nggak ada hubungannya dengan nilai kamu di sekolah, kamu bersedia nggak untuk terlibat dalam penelitian ini dan seterusnya. Harapannya apa? Harapannya respon yang dia berikan, instrumen kita itu adalah respon yang menunjukkan dirinya yang sebenarnya gitu. Kemudian setelah langkah 3 selesai, langkah 4 selesai, kita cek lagi perangkatnya, instrumen-instrumen lainnya. Apa iya sudah valid? Kalau perlu uji coba ulang pada instrumen pada subjek yang berbeda, pada siswa yang berbeda. Gitu. Baru kita kalau sudah terbukti valid dan seterusnya baru kita lakukan penelitian ulang gitu. Tapi sebetulnya di suatu suatu eksperimen gitu ya, suatu eksperimen, kita eksperimen itu tidak atas dasar keinginan, bukan, tapi eksperimen tuh harus ada dasar teorinya yang itu diletakkan di bab 1. Kalau tesis atau di bagian pendahuluan kalau artikel. Jadi harus ada dasarnya, misalnya penerapan project based learning itu dalam beberapa penelitian yang Bapak Ibu baca itu terbukti mampu meningkatkan kreativitas siswa. Sehingga dalam penelitian ini Bapak Ibu mau memeriksa, memastikan apa iya project based learning itu meningkatkan kreativitas gitu. Jadi harapannya nanti penerapannya project based learning itu mampu meningkatkan kreativitas. Bukan yang nggak ada bacaan apa-apa, nggak ada penelitian pendahuluan apapun, tiba-tiba saya mau lihat apakah misalnya mahasiswa yang ke kampus naik motor sama yang ke kampus jalan kaki, yang diberi perlakuan itu adalah naik motor tadi nilainya lebih bagus daripada yang jalan kaki. Ngapain? Itu penelitian bisa dilakukan nggak yang semacam itu? Bisa aja. SPSS-nya bisa analisis, bisa aja. Tapi apakah hasilnya make sense? Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga, karena tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang alat transportasi yang digunakan itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Itu aja. Jadi yang bikin lama di eksperimen memang itu, kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan asumsi awal kita. Kalau itu yang terjadi, pilihannya sebetulnya ada 2. Tadi pilihan pertama sudah saya jelaskan, mengulang penelitian, memeriksa kembali instrumen, validasi, reliabilitas, dan seterusnya. Atau pilihan kedua. Pilihan kedua adalah tetap menggunakan itu. Ya, hasilnya itu apa adanya aja yang dilaporkan. Gitu. Dengan mencantumkan atau menguraikan kira-kira hal itu terjadi karena apa, batasan-batasan penelitian, dan seterusnya. Bisa jadi justru hasil penelitian yang berbeda itu yang menarik bagi sebagian orang. Itu juga nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah merubah data supaya hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan. Itu yang nggak boleh. Hasilnya awalnya nggak valid. Aduh, wes kesel aku nyari soal lagi. Udah ini angkanya tak ganti gini biar lebih dari 0,3 biar hasilnya valid. Itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau melaporkan sesuai hasil analisis yang ada, walaupun itu bertentangan dengan penelitian sebelumnya,
it's okay, nggak apa-apa, laporkan aja. Atau kalau mau penelitian ulang juga boleh, gitu ya. Silakan pertanyaan lain, Bapak Ibu. Saya, Bu. Oke, silakan Pak. Kalau misalkan ada kelas tidak homogen, kemudian ada rekayasa, misalkan tidak terjadi ke sana, bisa enggak? Gimana Pak? Dua kelas tidak homogen. Misalkan kelasnya 32, kemudian setelah diuji tidak memenuhi syarat, tapi ternyata kita mengetahui ada beberapa anak yang jadi masalah, itu tetap di pembelajaran tapi tidak masuk di pengamatan, itu bisa enggak? Ya udah, tidak, dia di pembelajaran, ya di kelas biasa dia tetap ada, tapi tidak digunakan sebagai siswa dalam penelitian, ya biarkan aja, tidak usah dianalisis, tidak dianggap ada juga gitu Pak. Ya, berarti bisa Bu ya, bisa mengatur ya Bu. Tapi nggak di depan nggak usah bilang apa-apa juga. Oh iya, betul. Gitu. Nanti diceritakan dengan polosnya karena 3 orang ini bla 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 jadi tidak ikut dalam penelitian, kasihan nanti. Itu bisa diceritakan semacam itu kalau penelitiannya kualitatif. Kalau kuantitatif nggak bisa. Jadi harus, ya berarti katakanlah 20 orang gitu ya. Yang 2 ini pencilan tuh datanya jauh sekali dari teman-temannya sehingga kita tidak jadikan dia sebagai bagian dari penelitian kita, ya nggak apa-apa, berarti 18 yang kita pakai gitu. Bisa Pak. Yang lainnya? Saya Bu. Ya Pak Holil, monggo. Ya, ini misalnya dalam satu sekolah kelas 78 jumlah siswanya 450. Masya Allah Pak, banyak sekali. Ya, misalnya untuk yang kelas 7 150. Itu populasinya kita ambil yang kelas 7, kemudian sampelnya kita ambil semuanya. Misalnya pengambilan data menggunakan Google Formulir. Nah, dari 150 ini 30 orang tidak mengisi Google Formulir. Kemudian yang 20 orang ini istilahnya mengisi ganda, mengisi 2 kali. Nah, itu nanti itu bagaimana? Terus kita membunyikannya nanti itu bagaimana? Terima kasih, Bu. Tadi yang mau Bapak teliti kelas 7 apa kelas 8? Kelas 7, yang kelas 7, Bu. Oke, kelas 7 tadi jumlah totalnya berapa? 150. Oh iya, 150. Oke, berarti kita fokus di kelas 7 aja, Bapak. Kelas 8-nya bukan populasi. Populasinya itu siswa kelas 7, nama sekolahnya mana? Sejumlah 150 gitu. Kemudian dari 150 ini kita akan buat kelas eksperimen dengan kelas kontrol, gitu kan ya. Nah, yang kita buat kalau gitu adalah bagaimana menempatkan 150 siswa ini ke kelas eksperimen atau kelas kontrol atau tidak keduanya gitu. Caranya seperti apa? Jangan pakai Google Form, Pak. Kalau pakai Google Form berarti mereka punya pilihan untuk mengisi dan tidak. Itu jadi masalah nanti. Jadi untuk pemilihan secara acak itu saya lupa ya istilahnya apa. Tapi ada yang namanya acak sistematik sama acak apa gitu, saya lupa. Acak sistematik itu seperti apa? Yang ada polanya, misalnya bilangan genap, nomor absen bilangan genap, itu masuk kelas eksperimen, nomor absen bilangan ganjil kelas kontrol. Itu sistematik yang semacam itu. Atau dengan cara undian, ya udah betul-betul diundi dari 150 itu diambil 20 masuk kelas eksperimen, diundi lagi 20 masuk kelas kontrol. Jadi di penelitian eksperimen itu betul-betul peneliti punya wewenang atau punya kuasa untuk mengatur semuanya seperti itu. Kalau di Google Form, nah yang semacam itu mereka jadi ada peluang untuk tidak mengerjakan atau tidak mengisi, ada peluang mereka mengisi double. Sehingga itu dihindari. Gunakanlah undian atau yaitu tadi acak sistematik. Gitu Pak caranya untuk eksperimen. Ya. Baik. Ada mungkin pertanyaan lain yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu silakan.
Jadi untuk minggu ini, kita masih ada waktu sampai nanti pukul 3. Bapak Ibu selesaikan untuk menginstal SPSS-nya. Kalau sudah terinstal, Bapak Ibu coba deh untuk pemanasan, lakukan uji normalitas berbantuan SPSS dengan data yang ada ini. Kalau sudah lancar, Bapak Ibu bisa rekam langkah-langkahnya seperti apa. Nanti akan saya buatkan link untuk mengumpulkan hasil rekamannya itu di RPS online itu. Semua sudah bisa mengakseskan ya, sudah bisa mengakses itu. Nanti minggu depan kita akan lakukan analisis yang lain. Jadi ini jangan sampai dilupakan gitu. Uji normalitas kita akan pakai di setiap uji-uji yang ada, karena ini adalah uji pendahuluan atau uji prasyarat gitu. Cukup, mungkin masih ada yang belum jelas Bapak Ibu terkait tugasnya, atau sudah cukup? Bu, tanya Bu, RPS itu apa yang di Bu, apa daring Unisma betul, maaf. ACID itu? Iya. Ya, daring Unisma, karena Bapak Ibu angkatan 2021 pakainya daring Unisma. Kalau yang angkatan atas-atas itu ngomongnya RPS online gitu, Pak. Jadi saya masih ke bawah RPS gitu aja. Didaring maksud saya. Gitu, nggih. Nanti bisa direkam melalui rekam layar di Zoom, atau kalau Bapak Ibu kesulitan direkam pakai HP aja biasa. Boleh sambil ngomong, udah saya masukkan data, saya klik ini, kemudian hasilnya ada di bagian ini masukkan ini gitu. Intinya ikuti langkah-langkah yang ada di sini, Bapak Ibu praktekkan gitu. Sambil menunggu saya sedang menyusun semacam lembar kerja yang bisa Bapak Ibu ikuti, nanti Bapak Ibu bisa praktek SPSS sendiri dari rumah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini ya Bapak Ibu. Nanti ditunggu untuk linknya gitu. Saya rasa ini tidak terlalu sulit Mas Ian, tapi perlu untuk dicoba memang gitu. Apalagi yang belum pernah memegang SPSS sama sekali. Oh ya Bapak Ibu, nanti pastikan ini begini, mungkin yang bisa saya jelaskan di SPSS, nanti keluar itu langsung keluar kotak-kotak semacam ini, itu Bapak Ibu tinggal isikan. Ini kalau teridentifikasi sebagai angka, maka datanya Bapak Ibu akan mepet ke kanan seperti ini. Ini angka, tapi kalau 75 ini teridentifikasi sebagai teks, maka 75-nya itu akan mepet ke sebelah sini. Itu aja. Dalam satu kolom ini formatnya harus sama. Kalau teks ya teks semua, kalau angka semua, gitu ya. Semacam itu. Nah, ini tidak harus 75.00 tidak harus. Ini karena dia formatnya 2 digit. Bapak Ibu menggunakan 1 digit atau tanpa digit di belakang koma juga boleh. Tapi yang jelas datanya ini 75, 80, 85, 80. Nanti kalau ada kendala dalam pengoperasiannya, Bapak Ibu bisa sampaikan di WA Group itu. Mungkin tidak perlu saya yang jawab, nanti siapa teman yang bisa, yang paham, bisa nanti disampaikan supaya bisa saling membantu dengan temannya. Gitu ya. Mungkin itu dari saya. Bapak Ibu, nanti sebentar lagi masih ada perkuliahan, besok masih ada perkuliahan. Semoga sehat selalu, Bapak Ibu semangatnya tetap dijaga. Semester 2 insya Allah kurang sedikit lagi perjalanannya Bapak Ibu untuk sampai di mendapat gelar master nanti gitu ya. Saya mohon Bapak Ibu bisa sedikit bersabar dengan materi-materi di semester 2 yang mungkin agak sedikit lebih berat begitu. Karena kuliah di S2 itu yang berat semester 2. Kalau semester 3 itu sudah enteng lagi, semester 4 enteng. Semester paling berat semester 2. Jadi dijaga aja kalau ada temannya yang mulai males kah atau mulai kayak putus asa begitu, saling mengingatkan dengan temannya gitu. Tenang, cuma 1 semester kok yang kayak gini gitu ya. Nanti semester berikutnya jauh lebih mudah lagi. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq ila awamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya saya share ya Bapak Ibu, rekamannya.
Baik. Oke. Baik, saya Oke, akhiri. matur suwun, Bu Farah. Ya, sami-sami.